ini saya harus balik ke Gen Z, milenial yang semakin kritis dalam menelaah satu statement, maka cepat atau lambat statement-statement ini justru menjadi anomali yang Shirley pribadi justru kasihan dengan Pak Prabowo. Karena dengan statement-statement blunder itu akhirnya publik, masyarakat pada umumnya mempertanyakan kinerja, mempertanyakan, loh Pak, kondisi di lapangan nggak kayak begini. Justru dalam hal ini Shirley kasihan dengan Pak Prabowo. Justru mungkin lewat podcast ini Shirley ingin menyampaikan kepada tim Pak Prabowo, orang-orang di sekitar Pak Prabowo, kalau kita sama-sama pengen ngeliat bangsa Indonesia, dalam hal ini Pak Prabowo tidak lagi mendapat olok-olokan atau sinisme atau ucapan-ucapan yang justru mempertanyakan kinerja Pak Prabowo beserta timnya, maka justru tunjukkan apa yang terjadi di lapangan. Saya pribadi sangat yakin Pak Prabowo nasionalisme dan cinta tanah airnya itu tinggi sekali. Sejarah sudah mencatat itu. Tapi pertanyaannya adalah apakah data di lapangan, realitas yang terjadi di masyarakat sampai apa enggak ke Bapak? Mungkin itu yang saya pikir menjadi harapan kali ya. Semoga Bapak mendapatkan data, kalau memang semua kebijakannya based on data, mendapatkan data yang seadanya, apa yang terjadi di lapangan, sampaikan. Jangan sampai ada istilah asal Bapak senang, itu menjadi sesuatu yang kita normalisasi dalam membuat satu keputusan bersama yang impact-nya itu dirasakan oleh masyarakat. Dan kalau ada pihak yang paling dirugikan, saya pikir adalah masyarakat. Jadi Shirley melihat bahwa para pembantu presiden asal Bapak senang? Sejauh ini arahnya ke sana. Contohnya ya. Apa? Contohnya kemarin misalnya yang terjadi di Sumatera, bencana Sumatera. Angka-angka yang keluar itu kita butuh bertanya secara kritis, terbuka saja, dari mana angkanya? Karena teman-teman misalnya relawan, kalau kemarin saya 3 kali sudah pulang ke Aceh, 45 hari sudah relawan, tidak pulang untuk berpindah dari satu kabupaten ke kabupaten lain, dari satu desa ke desa lain. Maka angka-angka yang dilaporkan, yang hari ini bisa kita lihat kembali jejak digitalnya, itu bukan hanya relawan yang bukan kaget tapi sedih. Tapi bahkan masyarakat terdampak juga, wah ternyata ada ya 60 triliun untuk kita. Artinya ketika mengeluarkan statement, ketika menyampaikan satu data tertentu, mungkin ada baiknya jauh lebih bijak ketika itu disampaikan sebagaimana adanya. Ini dalam proses penyaluran misalnya. Atau angka ini akan terrealisasi dalam sekian bulan ke depan. Itu kan setidaknya membuat masyarakat jadi, oh iya, sekalipun kita masih tinggal di tenda, tapi kita tahu dalam 1 bulan ke depan kita akan berada di hunian sementara misalnya. Atau angka sekian puluh % sudah tersalurkan, listrik sudah hidup. Ini kan membuat mereka yang sudah berjibaku di lapangan, Pemda, TNI, Polri, BNPB, mereka sudah berjibaku luar biasa di lapangan. Sehingga ketika keluar statement-statement seperti ini justru yang membuat kenapa jadi begini ya? Kita semua jadi bertanya. Karena justru kasihan dengan kondisi inilah, akhirnya di salah satu kesempatan, saking banyaknya Shirley mendapatkan masukan dan mendengar bahwa harapan kami adalah agar ini segera ditetapkan sebagai bencana nasional. Akhirnya Shirley sampaikan di beberapa kesempatan untuk bagaimana kalau ini dipertimbangkan menjadi bencana nasional. Karena kondisinya adalah semua pihak sudah luar biasa sampai kewalahan ada di lapangan. Jadi artinya jangan sampai data-data yang diberikan adalah mensimplifikasi dan mengindahkan realitas, sehingga itu terucap atau statement-statement yang keluar seolah-olah menafikan apa yang hari ini rakyat rasakan. Apapun, kalau tadi misalnya bencana Sumatera di 3 provinsi Indonesia, bagaimana misalnya dengan bahagia, ketika bicara bahagia, dan masyarakat adat yang kehilangan tanahnya mendengar itu,
Apa definisi bahagia bagi mereka? Ketika tempat tinggal mereka, kalau di Papua mereka menyebut hutan itu adalah mama. Ketika mama mereka, itu bagi Sherly adalah definisi yang perlu kita lihat sebagai sesuatu yang jauh panggang dari api. Definisi bahagia yang seperti apa? Siapa yang mendapatkan bahagia? Dari mana data itu berasal? Saya pikir itu butuh untuk dibuka. Dan Sherly melihat sampai sekarang kebiasaan dalam menyebutkan data tidak sesuai realita masih ada, termasuk soal ketika presiden mengumumkan rakyat Indonesia paling bahagia di dunia. Setidaknya untuk bisa melogikakan bahagia versi siapa dan siapa yang mendapat kebahagiaan ini, saya pikir tidak semua data terbuka ke Bapak. Jadi karena tadi Sherly mengatakan niatkan soal memaknai data,